Dan lu tahu nggak, security di situ tuh semua rata-rata baru semua, dia bilang. Heran kan, kok bisa gitu? Emang kenapa? Loh, lu nggak tahu tah? Perumahan itu adalah gusuran dari kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang satpam perumahan nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau dan sering banget nanyain open trip gue, kalian bisa kunjungi ke Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Sebelum masuk ke ceritanya tuh, baru banget tuh ngeliat berita. Ya sebenarnya udah lama sih itu, udah diupload sama akun itu juga. Ada gunung yang bisa pakai eskalator. Semoga kalian berdoa aja. Gunung di Indonesia itu ada yang pakai eskalator. Jadi lu pada bisa, semua tuh bisa naik gunung kan. Tapi menurut gua kalau ada sesuatu yang kayak gitu tuh kurang lah. Jadi kesannya tuh kayak bukan mendaki lagi cuy. Ya walaupun mungkin ada beberapa orang yang pengen ke gunung dan kayak wah kalau ada eskalator tuh ngebantu banget ya. Tapi sebenarnya kan di gunung Indonesia itu ada juga cuy yang lu naik mobil lu sampai puncak, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Jadi buat lu nih pemula yang gak mau jalan, gak mau trekking, mau sampai puncak, mau ngeliat kawah, semua udah ada, ya lu naik Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung. Dan itu menurut gua solusinya lebih bagus. Jadi lu gak usah ke gunung yang aneh-aneh, udah lalu naik Tangkuban Perahu aja. Dan selamat mencoba gitu kan. Oke cuy, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi kita sebut aja namanya itu, dia tuh Ajis lah ya. Ajis ini baru mau masuk kerja dan dia tuh jadi security atau satpam gitulah cuy ya, di salah satu perumahan. Sebetulnya perumahan ini tuh belum jadi, atau bisa dibilang memang peminatnya udah ada, yang beli pun udah ada, masih dalam tahap proses pembangunan ya mungkin sekitar 80%-an lah. Dan otomatis harus ada security dong, dan kondisinya pun sebenarnya sudah ada, cuman ada yang keluar gitu. Jadi dia dapat tawaran dan akhirnya karena memang gajinya juga lumayan, akhirnya dia mau aja gitu kan. Dan kebetulan Ajis ini lagi nganggur cuy. Dan hari pertama dia jaga, dan kebetulan pada saat jaga itu ya masih shift siang lah, karena di situ kan ada 3 shift ya, maksudnya kayak pagi, siang, malam gitu kan. Dan kondisinya pada saat itu masih si pagi karena kan anak baru gitu kan, dan dia pun harus kayak penyesuaian, training dan sebagainya. Di hari pertama dia berangkat kerja nih. Di hari pertama ini ya tidak ada sesuatu hal yang menyeramkan atau aneh-aneh ya. Sesuai job, sesuai dari pekerjaannya dan tugasnya lah. Pada saat itu kan kayak tugasnya tuh cuman keliling, ngontrol, takutnya ada preman-preman, ada oknum-oknum yang gak jelas ngambilin besi-besi atau ngambilin barang-barang yang memang masih penting di situ, kayak ya barang-barangnya apa sih, kontraktor gitu kan, takutnya ada yang nyolong dan kayak gimana gitu. Walaupun ya area tersebut tuh ya dilingkarin gitu, atau ada pembatas atau ada pagar tinggi juga gitu kan. Cuman ya namanya maling kan selalu tahu cara. Singkat ceritanya dia muter-muter dan gak ada apa-apa. Dan ketika dia mau pulang itu, dia tuh kan satu shift, ganti shift lah gitu kan. Si orang ini, si temennya ini bilang gitu, gimana hari pertama, enak gak? Dia bilang gitu kan, enak kok, ada yang macam-macam gak? Atau ada oknum-oknum yang gak jelas gak?
Ajis ini cuman bilang kayak nggak ada kok, aman-aman aja. Oh syukurlah. Aja yang pengen nanya kan, emang biasanya ada ya? Ya jarang sih, biasanya ada sih beberapa orang yang kayak minta keamanan dan sebagainya. Tapi kalau memang masih dalam hal yang wajar ya kita ikutin prosedur aja, harus laporan dan sebagainya gitu kan. Tapi harusnya RT sini pun atau warga sini pun aman lah gitu kan. Oh gitu, oke kayak gitu kan. Sampai akhirnya si temennya ini dia tuh bilang, bagian shift malam kapan? Nggak tahu nih, kayaknya minggu depanan deh gitu kan. Oh minggu depanan, hati-hati aja ya, dia bilang kalau shift malam. Dari situ kan kayak ada kepikiran nih gitu, kayak ada apa nih shift malam gitu kan. Ditanya lagi lah masih aja, emang kenapa shift malam? Ya nggak apa-apa juga ya, hati-hati, namanya juga kan jaga malam gitu kan. Udah otomatis kayak sepi dan lain-lain. Kalau siang ya masih rame. Oh iya bener juga sih gitu. Ya udahlah gitu kan, udah masa bodoh. Akhirnya pulang tuh. Dan nggak tahu kenapa Aziz ini kayak lumayan kepikiran tentang omongan si temennya ini. Dan dari situ pun kayak takut, sebenarnya kayak takutnya tuh manusia cuy, kayak entah preman lah, oknum dan sebagainya gitu kan. Ya banyak berita gitu kan bahwa terjadi pembacokan dan sebagainya gitu. Ya yang ditakutin itu adalah hal manusia, tapi bukan takut masalah perdemitan. Dan si Aziz ini nggak tahu nih tentang perumahan tersebut itu sebenarnya bekas apa, dan dia pun nggak pernah cari tahu alasan security sebelumnya itu keluar gara-gara apa juga gitu kan. Kayak ya udahlah mungkin nggak betah atau ada batu loncatan lain gitu kan dalam pikiran si Aziz ini. Singkat ceritanya dia pulang, dan dia pun udah kerja sekitar 2-3 hari masih dalam kondisi normal. Ketika pulang itu ada salah satu temennya, ya temen rumah lah gitu kan, ditanya, udah kerja aja lo nih gitu kan. Iya nih, kebetulan jadi security gitu kan, lumayan lah gajinya daripada jadi beban keluarga gitu kan, yang penting kerja. Ya bener sih menurut gua, walaupun gaji kecil kalau lu nggak ambil, menurut gua itu ya hal yang PA. Walaupun kecil, kalau memang belum ada batu loncatan ya udah menurut gua sih ya kalian terima-terima aja nih. Buat kalian nih yang pengangguran selalu milih-milih kerjaan, menurut gua mah kerja apa aja jalanin selama itu halal, nggak maling, nggak nyolong barang orang gitu kan, nggak jual-jual narkoba dan lain, ambil aja cuy. Ya kalau ada batu loncatan baru lu pindah ke kerjaan yang lebih enak. Ya setidaknya nggak jadi beban orang tua lah gitu kan. Dan akhirnya si temannya si Ajis ini nanya gitu kan, lu kerja di mana? Ajis ini bilang, oh di perumahan Nono gitu kan. Dari situ kayak temennya kayak kaget kan, berani-beranian aja lu kerja di situ. Temen gua aja security di situ cuman kuat sekitar 3 mingguan doang. Dan lu tahu nggak, security di situ tuh semua rata-rata baru semua, dia bilang. Dari situ kayak heran kan, kok bisa gitu? Emang kenapa? Loh, lu nggak tahu tah? Perumahan itu adalah gusuran dari kuburan. Ya memang itu kuburan, dikatakan tuh kayak kuburan lama lah, atau kuburan ya udah lama banget, kuburan tua gitu kan. Yang bener sih perasaan sebelum dibangun pun gue lewat-lewat situ tuh nggak pernah lihat kuburan gitu kan. Memang benar, tapi ketika kayak bikin pondasi dan sebagainya tuh, itu tuh ditemuin kayak beberapa tulang, kayak tulang belulang gitu. Dan menurut beberapa orang ya itu adalah kuburan. Ya nggak mungkin juga kan ada orang ngebuang mayat sengaja ke situ. Dan di situ pun tempatnya tuh kayak bukan cuma satu doang tulangnya, tuh kayak beberapa dari jenazah gitu kan. Wah lu jangan nakut-nakutin. Ya kagak, serius. Temen gue di sono, temen gue yang satunya tuh kayak beberapa bulan yang lalu dia kerja di situ, dia sampai kapok gara-gara kebagian shift malam. Akhirnya aja sini nanya, emang dia ngeliat apaan? Ya kalau masalah ngeliat sih, kata dia sih banyak penampakan, mulai dari sosok kuntilanak, nenek-nenek, orang tanpa kepala, suster ngesot, suster jungkel-jumpalikan, ya pokoknya tetek bengek lah dia bilang gitu kan. Wah lu jangan ngade-ngade, tapi gua kan orangnya nggak percaya begituan. Ya udahlah, mungkin dia lagi halu, capek gitu kan. Udah bodo amat, udah gak usah bahas-bahas kayak gitu. Si temannya bilang, ya itu sih terserah lu ya mau percaya atau enggak gitu kan. Kalau lu mau percaya ya syukur, enggak juga ya nggak jadi masalah. Toh gue sebagai teman cuman ngasih tahu lu aja gitu. Sampai akhirnya setelah obrolan itu dan si Ajis pun nggak mau terlalu tahu kan, udah tuh mereka tuh kayak bubaran dan mulailah di shift malam pertama.
Ketika mulai masuk shift malam pertama kan masuknya tuh sekitaran jam 7 malam lah ya. Jam 7 malam gitu, dan kondisi jam 7 itu masih rame, dan emang itu pun kawasan bukan kawasan yang sepi. Ya namanya udah malam banget sih, ya nggak ada lah gitu yang lewat kecuali motor 1-2 gitu kan. Paling sementok-mentoknya pun kayak tukang dagang doang gitu. Udah sekitar jam 7 dan itu pun pergantian shift, dan memang si temennya ini tuh kayak nggak langsung pulang, jadi dia pulangnya tuh sekitaran jam 9. Ketika pulang si temennya ini bilang, udah mau ini ya, gue pulang dulu ya. Dan temennya itu kayak bilang, lu hati-hati lu di sini. Kalau ngeliat sesuatu yang aneh, lu cuekin aja. Jangan yang lu kenapa-napa, takutnya lu lari nggak jelas terus tiba-tiba keselimut nanti jatuhan malah lunya celaka gitu kan. Kayak emang ngeliat apaan gitu kan. Nanti juga lu tahu sendiri, kata si orang tersebut tuh. Sampai akhirnya si Ajis ini bilang lah ke temennya, tapi di sini aman kan, maksudnya dari manusia kayak gitu. Gua sih bawa pisau ya sekarang, maksudnya kayak bawa pisau lipat kecil gitu buat jaga-jaga doang ya. Ya aman sih sejauh ini, kalau masalah dari preman-preman itu tuh nggak ada yang aneh-aneh. Cuman ya namanya tugas kita tuh security dan jaga kan ya. Kontrol mah kontrol aja gitu. Oh ya udahlah, dia bilang. Singkat ceritanya pulang tuh temennya kan, dan udah jam 9 juga. Dan kondisi pada saat itu jam 9 itu ya nyeduh kopi nih aja sini, nyeduh kopi, dan dia tuh kayak nengok kiri kanan, dan kondisi pun terang cuy, terang benderang gitu. Dan perumahan ini tuh terdiri dari 2 blok atau 2 gang gitu kan, gang 1 dan gang 2. Dan itu pun ya nggak terlalu gede-gede banget sebetulnya, cuman ada beberapa spot yang memang di perumahan itu ada fasilitas yang namanya tempat bermain anak-anak gitu kan. Dan ada kolam renang untuk umum lah, untuk semua yang tinggal di rumah itu. Nah dari situ kayak jam 9 lah nantilah ngontrolnya, karena kan jam-jamnya maling itu bukan jam-jam segitu kan, kayak jam tengah malam atau udah mau mendekati subuh gitu. Singkat ceritanya jam 12 malam pun tiba waktunya kontrol nih. Dan kalau kontrolnya cuma di bagian area depan sih sebenarnya nggak jadi permasalahan cuy, karena terang banget gitu kan. Tapi dimana kalau orang yang namanya tukang bangunan itu kan selalu ngebuang besi-besi itu kan di belakang nih, dan kadang pun ada beberapa alat kayak esteger atau apapun itu di belakang rumah kan, karena biar nggak kelihatan gitu, biar enak aja dipandang gitu kan di belakang. Ya udahlah, gue ngecek dulu gitu kan, kayak gangnya itu jadi ini gang. Jadi kalau misalkan dia harus ngecek yang belakang itu dia harus keliling. Jadi nggak ngelewatin gang gitu kan. Udah gue ngecek dulu ke sini. Set, masuklah tempat gelap pertama di gang pertama gitu kan. Set, ngecek dia sambil bawa senter, walaupun ya sebenarnya agak terang gitu kan. Dia bawa senter, dilihat, dan nggak lama itu ada orang lari dari arah pojokan sana. Itu kayak manusia banget, larinya pun normal gitu kan. Set gitu lah. Otomatis kayak kaget kan, lah siapa itu gitu. Sampai akhirnya dia coba meriksa celana, wah pisau gue nggak ada. Karena takut manusia kan cuy, akhirnya balik dulu nih ke pos, ngambil pisau, diambil lah, dikantongin lah gitu, dikantongin. Dan dia coba ngecek nih, jalan pelan-pelan walaupun dengan sedikit ketakutan ya. Cuman di tangannya tuh udah siap-siap pisau aja gitu, takutnya kenapa-napa. Dicek dan ternyata nggak ada. Bahkan namanya security kan bawa sebuah pentungan ya, dia tuh kayak mentungin tak gitu. Dan dicek itu udah beberapa, sekitar 2 atau 3 kali keliling itu nggak ada. Dan dari situ kayak kepikiran kan, wah gue takut nih tiba-tiba malingnya tuh bisa masuk ke dalam satu rumah gitu kan, emang udah jadi inceran atau gimana gitu. Jadi kayak aduh gue harus jaga hati-hati gitu kan. Dan tahu arah dari si maling itu tuh tadi dari arah mana. Karena memang punya tanggung jawab, dia tuh nungguin cuy, sengaja nungguin, tapi nggak yang di jalur tersebut. Jadi kayak di gangnya aja, di depannya gitu kan, ditungguin aja sampai disenterin, kadang-kadang sesekali disenterin. Dan itu tuh kurang lebih jam 1-an, itu ada yang lewat lagi. Tapi lewatnya itu bukan yang, harusnya kan dia dari kanan ke kiri nih masuk ke rumah kan. Tapi enggak, ini tuh harusnya kalau memang dia udah ngambil sesuatu barang dari kiri ke kanan dong, kabur gitu kan. Tapi ini enggak, larinya tuh dari kanan ke kiri lagi. Dan itu lari kayak mungkin orang yang sama ya pada saat itu. Dari situ, wih siapa lu gitu kan. Sampai
teriak itu si Ajis gitu, siapa lu? Dan kali ini Ajis tuh lari sekencang-kencangnya dan dicek lagi, nggak ada apa-apa. Dan dia tuh tadinya mau teriak gitu kan, tapi dia diem, takutnya si orang itu kabur. Dia tuh kayak pelan-pelan ngendep-ngendep, dan nggak lama itu ada suara bunyi kayak orang mukulin kayu, bangunan, tak 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 gitu kan. Dalam hati si Ajis ini, kok bisa gitu kan? Harusnya kan kalau orang mau maling nggak bikin gaduh kan. Tapi ini siapa ya? Apa yang tadi lewat itu tukang gitu kan yang lagi lembur. Tapi kalau ada tukang juga harusnya dari tadi pun kedengeran suara-suara berisik kayak gitu. Apa mungkin tadi ngechat di dalam jadi nggak berisik, tiba-tiba di luar gitu kan. Coba gua cek, dia bilang. Dia cek pelan-pelan, ketemu nih atau dekat dengan sumber suara ketokan tersebut. Aduh, di pagar lagi, nggak bisa nih kalau lewat sini gitu kan, harus muter lagi gitu kan. Dan sebelum muter itu kayak manggil, bang gitu kan, ada yang lembur ya? Itu nggak ada yang nembalin sama sekali, tapi masih diketuk. Dalam hati si Ajis ini kayak, ini orang songong banget sih kagak nembalin gitu kan. Mungkin nggak kedengeran atau sambil ngedenger headset gitu kan, ya namanya orang lagi lembur kan, pengen senyamannya mungkin gitu kan. Udah gue cek dia tuh kayak muter lagi, set. Dan dia agak muter ke jalan yang terang, dia baliklah ke yang di pagar ini. Balik, wah kayaknya rumah ini nih tadi gitu. Coba gue melipir lah dia, set. Dan ketika disamperin, jadi sumber suara itu kayak di belakang satu rumah. Cuman si rumahnya ini tuh kayak bagian tengahnya lah. Jadi kalau mau belok, mau nyamperin itu kayak kita harus begini dulu gitu. Nggak yang langsung kelihatan gitu kan. Sebelum belok atau ngeliat begini itu suaranya masih ada. Tapi pas kayak begini, itu nggak ada sama sekali. Tapi ada sebuah kayu kayak orang jatuh gini, tak gemak gitu kan. Dan itu sempat kesenterin, tapi nggak ada wujudnya cuy. Apaan tuh? Apa kucing kali ya? Tiba-tiba kesenggol gitu. Nggak ada. Disenterin. Bahkan itu sampai disamperin. Dan pintu pun itu kekunci. Kok nggak ada ya? Diketok-ketokin nggak ada. Ya udahlah, bodo amat gitu kan. Mungkin orangnya udah masuk gitu. Akhirnya balik lagi, penasaran lagi. Dia coba ngintip dari jendela yang memang belum ada hordengnya. Itu dari luar kan. Dan kondisinya pun kalau nggak ada hordengnya kelihatan ke dalam. Walaupun di dalam itu sebetulnya nggak terlalu terang atau ya gelap, nggak dikasih lampu gitu kan. Dia ngintip nih begini. Dan pas dicek kayak ada orang lewat gitu, jalan kaki tapi biasa. Dalam hati si Ajis, oh ternyata ada orang gitu kan. Oh ya udahlah, mungkin mereka lagi lembur dan udah selesai mau istirahat. Ya udah tuh, pergi lagi lah, set, balik lagi lah ke posnya. Pas lagi di posnya tuh kayak ngelanjutin lagi ngerokok, ngopi-ngopi, santai. Dan anehnya adalah, aneh banget ini mah cuy, ada tukang dagang. Jadi pos satpamnya ini kan di pintu masuk ke perumahan tersebut. Otomatis kalau misalkan ada tukang dagang, itu kan harus lewat pos tersebut. Dan gak mungkin juga ada tukang dagang berani-berani banget masuk ke situ tanpa izin security. Dari arah satu blok atau blok yang sebelahnya, gang sebelahnya itu ada tukang dagang dipikul. Dan kondisinya kayak tukang sate gitu cuy. Karena pikulannya itu kayak masih ada asap-asapnya gitu kan. Dan gak lama ketika lagi jalan itu berhenti dia, ngambil kursi kayak duduk gitu. Dan kayak prepare orang mau jualan gimana sih gitu kan, sambil ngepasin. Dalam hati Ajis ini bilang, kok bisa-bisa yang tukang dagang masuk-masuk aja, kagak tahu apa di sini perumahan belum jadi atau maksudnya belum ada penghuninya, kok masuk. Dan jarang-jarang juga ada tukang dagang masuk ke perumahan kayak gini. Ya mungkin ada beberapa kayak mungkin tukang sayur atau apapun gitu, itu pun harus persetujuan dari si security gitu kan. Dan siapa sih gitu kan, gue samperin gitu, mumpung ada orang juga kan, sekalian diajak ngobrol. Walaupun tujuan si Ajis ini nggak akan marahin gitu, kayak jalan pelan-pelan gitu kan sambil nengok kiri kanan nyenterin gitu. Dan disusul ketika jaraknya masih lumayan cukup jauh lah ya, itu ada satu orang. Tapi yang bikin aneh adalah satu orang ini kok
gelagatnya aneh banget gitu. Jalannya tuh kayak orang yang dibilang mabuk, mungkin kayak orang mabuk kali ya, kayak sempoyongan gitu. Kayak orang mabuk lah gimana gitu kan. Dan itu ngampirin atau ngedeketin si tukang dagang tersebut. Orang beli, orang yang lagi kerja kali ya, lembur gitu kan. Apa emang udah kebiasaan orang dagang di sini gitu. Dan tanpa harus minta izin, mungkin sama satpam sebelumnya tuh kayak udah diizinin boleh lah gitu kan. Ya udahlah, gue ikut nimbrung-nimbrung, ngobrol-ngobrol, lumayan kan buat ngabisin waktu sampai pagi gitu. Akhirnya datang jalan, dan setelah udah mulai deket nih, Pak lagi dagang ya? Wah, tumben-tumbenan nih belum pada tidur gitu kan, lagi pada kerja lembur gitu ya, basa-basi lah gitu kan. Si kedua orang tersebut itu nggak ada yang nengok sama sekali, masih diem karena kondisi masih jauh. Mungkin agak jauh, gua ngomong pun agak pelan. Deket lah gitu. Pas udah mulai deket, jualan sate ya Pak? Boleh deh, pengen 10 tusuk gitu kan. Dan ketika selesai mesen, pedagang itu tuh langsung nengok. Lu tahu, mukanya itu hancur sebelah. Dan kondisi tangannya itu seolah kayak ngambilin daging dari bagian mukanya. 10 tusuk ya Mas. Itu kayak langsung dipotong terus ditusukin. Dari situ Ajis langsung keringet dingin dong. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma diem dan langsung kayak seolah matanya ini harus ngelirik ke sebelahnya lagi. Ngelirik lagi ke sebelahnya. Dan baru sadar ternyata orang yang beli sate tersebut itu jauh lebih serem cuy. Semua badan atau kulit-kulitnya itu hancur, penuh darah, penuh nanah. Dan yang awalnya ketika baru datang ke situ nggak bau apapun, itu tiba-tiba bau banget. Dan kedua sosok tersebut itu natap. Dan orang yang beli sate ini bilang, pesan sate juga Mas ya? Ajis cuman diem matung, kakinya kayak nge-freeze gitu cuy, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lu tahu nggak, sampai karena ketakutan banget nih, Ajis sampai ngompol di celana, sampai kencing di celana. Dan nggak lama itu kedengeran yang namanya berisik suara motor. Lu tahu akan ada tuh motor-motor kayak jenis-jenis RX King, Ninja 2 tak gitu kan, kayak gitu kencang banget ya. Mungkin itu anak-anak muda lah gitu kan. Itu langsung kayak kesadar gitu, dan nengok selewat dan nengok lagi ke tempat tersebut. Sosok itu langsung hilang begitu aja. Dari situ Ajis langsung lari ngibrit ke posnya dong. Dan dia kayak bener-bener kecapean sambil dia nyenterin sesekali ke tempat tersebut, gak ada. Disenterin lagi gak ada gitu. Dan Ajis pun sadar bahwa celana dia tuh kayak habis dikencingin atau kencing di jalan gitu, kencing di celana gitu kan. Dia tuh nyender di kursi sambil ngerebah gini. Itu apaan ya? Gue sampai kencing di celana nih. Geblek. Baru kali ini gue ngeliat kayak begituan. Mana gue nggak pernah percaya kan sama yang namanya sosok demit-demit kayak begituan atau setan kayak gituan. Dan ngecek jam. Anjir udah mau subuh nih. Aduh gue mau ngecek tapi takut, tapi nantilah ngeceknya pas suara azan gitu kan. Singkat ceritanya suara azan pun berkumandang gitu. Dan ya Ajis ini mau gak mau kan kayak ngeberaniin diri. Tapi kali ini dia gak berani ngecek ke belakang, tapi kayak cuma ngecek per gangnya doang. Jadi yang pertama udah dicek. Nah gang yang kedua tuh kayak mau ngecek. Dan kondisi si tukang sate yang awal itu kayak di pas belokan gangnya itu. Jadi kayak cuma ngecek, udah gak ada, aman, langsung kabur lagi. Dan dari situ pun udah gak ada kejadian apapun lagi. Sampai akhirnya pagi pun tiba gitu kan, kayak alhamdulillah akhirnya pagi. Dan gak lama pun ada yang bagian si pagi gitu kan. Wih seger banget gitu, udah ngopi belum bang gitu. Ditanya tuh sama si paginya. Ya bang aman. Dan si temannya kayak, bawa apa nih, kok bawa pesing gitu kan. Dari situ sebenarnya temennya mungkin tahu karena dia tuh nggak bawa salin kan, di bagian areanya ini tuh kayak basah gitu. Dan si temennya kayak ya udahlah gitu, seolah tahu tentang kejadian semalam.
Dan ketika udah mau pulang ini si Ajis ini, temennya tuh cuman bilang, makanya besok-besok kalau kesini tuh bawa ganti. Jadi pakaian dinas itu ya udah sampai sini ya lu baru pakai gitu, salin, karena kan ada tempatnya juga. Jadi jangan pulang kerja tuh pakai inian dan nanti juga takut kotor. Dan yang sabar ya kerja di sini emang kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Ya gua di sini tuh orang paling lama di sini, jadi udah kayak kebal aja. Ya namanya penampakan kayak begitu mau udah yang wajar. Di situ kayak Ajis nengok kan, hah masa iya sih gitu kan, kayak seolah tahu gitu. Cuman Ajis pun nggak mau nginget-nginget tentang kejadian tersebut, kayak ya udahlah gue pulang gitu kan. Singkat cerita pulang lah, dan udah sampai rumah pun ya mau nggak mau tuh celana langsung dicuci gitu kan, langsung dicuci. Dan dia pun kayak, aduh iya bener deh, kayaknya gue nanti kerja harus pakai pakaian biasa dulu baru ganti di sono gitu kan. Sampai akhirnya istirahat, dan ketika tidur siang-siang, dia tuh kemimpiin lagi dengan sosok 2 orang yang semalam itu cuy. Dan itu pun langsung kayak kebangun, dan ketika bangun pun kayak masih jam 1 siang atau jam 2. Dan karena sebetulnya masih ngantuk gitu kan, dan shift malamnya pun masih lama gitu, kayak aduh kenapa gue mimpi dah. Dan mau ditidurin pun kayak susah banget gitu, udah kayak melek banget kan, kayak geblek lah, udah gue ngopi terus nyari makan. Dan singkat ceritanya semua udah dilewatin, dan dia mulailah masuk ke shift yang kedua. Nah ketika mulai memasuki ke shift yang kedua ini, dia tuh kan masuk lagi kan, dan udah jaga lagi dan udah kayak gitu. Ya yang shift siangnya ini kan beda orang sama yang shift pagi kan. Siang shift kedua ini nanya, gimana kemarin gitu kan, ada pengalaman apa malam-malam? Kagak tahu bang, ini tempat angker ya. Si temennya itu kayak bilang, hahaha, cuman ketawa gitu. Ya bener sih, gue pun kadang-kadang suka merinding. Ya intinya pinter-pinter lu aja dah makanya. Dan ya nggak usah takut, sejauh ini sih nggak ada yang dicelakain sama sosok itu ya. Ya mereka tuh cuman nampakin, ya mungkin karena memang tempat mereka di sini, dan memang ini juga dulunya bekas kuburan. Karena yang gua dengar emang tempat ini tuh katanya pas lagi dibangun kayak pondasi dan sebagainya tuh, beberapa orang ada yang nemuin tulang belulang gitu ya. Mungkin bekas kuburan lama atau gimana, nggak tahu juga gitu. Oh ternyata bener kata temen gua. Apaan emang bang gitu kan. Iya, jadi gue pun punya teman, katanya temennya tuh pernah kerja di sini, dan katanya tempat ini pun memang bekas kuburan kuno gitu. Ya mungkin benar aja sih. Aduh, terus aja sini nanya kan, lu gimana bang? Lu pernah shift malam kan? Pernah. Terus gimana bang? Ya sama kayak yang lu lihat. Ya mungkin perawakannya atau perwujudannya beda ya, tapi intinya sama lah. Dan si orang ini tuh bilang, di sini tuh sebenarnya ada satu sosok yang ngeselin. Ya semoga aja lu gak ketemu dengan papasan sama dia lah, karena memang sosok itu tuh gak nentu juga. Intinya ada satu sosok yang jahil tuh, bener-bener jahil lah. Dari situ kayak, aduh jahil gimana bang? Ya gue juga bingung ngejelasinnya. Intinya ya semoga lu gak ketemu lah gitu kan. Dan dari situ pun ya karena udah obrolan panjang kemana-mana, dan si sosok yang bagian si siang ini udah pulang juga, udah pamitan, ya udahlah bingung juga kan. Akhirnya ngejalanin lah tuh dia sendiri lagi, dan kondisi udah kayak rutinitas biasa gitu kan, kayak ya bikin kopi, nyemil gitu kan, dan nunggu lagi. Aduh gua kira-kira kapan ya, mungkin gua akan jam 11-an atau jam 10 lewatan untuk ngontrol lokasi tersebut gitu kan. Akhirnya dia coba lah ngontrol lokasi tersebut lagi sekitaran jam 10 lewatan. Dia gak mau tengah malam banget gitu kan. Set ngontrol kayak biasa kan, belakang dulu yang dia cek. Dan lagi-lagi kedengeran suara orang mukul kayu lagi. Dek, dek, dek. Ajis langsung tahu. Wah, ini gue tahu nih. Ini tuh berarti yang kemarin suka lari-larian juga ini bukan maling, tapi emang sosok penunggu sini gitu kan. Dan sosok yang ngetok juga ini pasti sosok demit sini gini. Ya udahlah, selama nggak nampakin si bodoh amat. Jalan terus dengan sendirinya, dan itu pun ada yang ngetok-ngetok gitu. Sampai akhirnya ketemu di satu spot yang memang suaranya tuh dari rumah tersebut itu lagi gitu. Yang kemarin-kemarin ketika belum tahu itu suaranya masih standar lah kayak tok. Tapi ketika Aji sudah yang kedua kalinya tahu udah sampai situ, suara ketokan itu mendadak jadi kayak cepet banget cuy. Jadi kayak tok tok tok
Bahkan itu sampai ada suara seng yang dikebuk, brang, kumbrang, kumbrang gitu kan. Ajis tuh langsung kaget dong, dan dia langsung lari ngibrit lurus terus. Otomatis ketika lari kayak gitu dia ketemu gang tengah ini kan. Set, tak. Dan dia kayak, aduh gue lupa kenapa gue kagak langsung lari ke sono. Jadi udah masuk gang ini, dia tuh udah di tengah-tengah. Dan lu tahu kenapa dia sampai ngomong kenapa gue nggak lari ke depan, terusin aja ke sono. Karena ketika udah sampai di tengah-tengah itu, dia ngelihat ada tukang sate di sana. Dan itu yang belinya tuh ada sekitaran 2 atau 3 orang. Dari situ, astagfirullahaladzim. Dan dia kayak udah tahu tuh yang di depan itu sosoknya tuh kayak nyeremin kan. Dan udah pasti demit juga. Karena posisinya itu sama. Bahkan si pikulan atau dagangannya yang dipikul itu sama banget bentuknya. Bahkan ada satu sosok yang pakaiannya sama, tukang dagangnya pun pakaiannya sama gitu. Aduh, kenapa sih? Dan kayak gue nggak mau nih lewat situ, gue mau balik lagi. Dia balik nih, setek di belakang. Lu tahu di belakang itu ada satu orang yang entah siapa, kayak ngintip dari balik tembok atau pintu belakang ini. Jadi cuman kepalanya doang, dan kelihatan banget kayak orang ngintip gitu kan. Dari situ aja astagfirullahaladzim, sampai langsung merinding. Kalau itu kan udah kelihatan perwujudannya kan. Nah sedangkan ini yang ngintip perwujudannya gimana gitu, kayak ngintip aja. Dan tatapannya tuh tatapan kayak ngeselin. Gimana sih, kayak orang mujailin tuh kayak gitu. Dalam hati aja kayak, yaelah jangan kayak gitu kek. Gue di sini tuh niat orang kerja gitu, nggak mau yang namanya aneh-aneh atau macem-macem. Dari situ kayak terus disenterin. Dan ketika disenterin ke sosok tersebut, kepalanya itu langsung hilang. Atau kayak langsung pergi gitu kan. Wah udah gak ada nih. Dan aja sekali kayak nengok ke belakang. Yang dagang sate itu sama yang beli itu cuek. Masih ada tapi cuek gitu kan. Dan suara yang kentongan kencang itu, Haji Sun baru sadar bahwa kentongan itu tuh udah gak seberisik tadi, tapi masih kayak standar tek tek gitu kan. Tapi kepalanya tuh kayak seolah pengen nengok ke rumah tersebut. Dan ketika jalan kayak nengok, nggak ada nih. Dan karena bangunan atau perumahan tersebut itu ada lantai 2, nggak tahu kenapa kepalanya aja sini nengok ke atas. Dan di situ ada sosok perempuan dan loncat dari lantai 2 ke bawah. Dan itu kayak langsung. Dan kondisi jatuh itu bukan tanah ya, bukan rumput-rumput, tapi kayak batu komblok gitu. Dan ketika jatuh itu keluar darah, kayak ngalir gitu darahnya. Dan darahnya tuh kayak nggak normal cuy. Darahnya tuh banyak banget gitu, sampai ke jalan-jalan gitu kan ngalirnya tuh. Jadi kondisi si depan rumahnya itu kayak agak turunan gitu lah. Kok ngalirnya banyak banget. Dan sosok itu tuh kayak kepalanya berdiri ngangkat, nengok ke arah si Ajis. Dari situ Ajis langsung teriak, setan, kuntilanak gitu kan, langsung lari ke pintu tersebut. Nggak tahu ya itu diselengkat sama demit atau sama siapa, tiba-tiba kayak ada yang nekel aja gitu, di sliding gitu kan, itu langsung jatuh. Dan untungnya itu nggak kena yang namanya kayu yang ada pakunya. Jadi pas jatuh ngelinding, dia ngeliat, buset ini paku gitu kan. Dan lu tau nggak, di situ di balik dari si tembok itu ada sosok yang benar-benar nyeremin banget. Badannya itu sebagian separuh itu berbulu, separuh itu hancur. Dan kondisinya mukanya kayak muka-muka babi gitu cuy. Dari situ kayak merhatiin aja. Dan seolah kayak orang seneng jingkrak. Gimana sih, kayak bocah kecil tapi perawakannya kayak manusia biasa, maksudnya tingginya ya kayak manusia biasa, manusia dewasa gitu kan. Itu kayak ketawa-ketawa. Dan ketawanya pun aneh banget gitu. Dari situ langsung kayak merinding semerinding-merindingnya. Dan Ajis ini lari dong, sekencang-kencangnya lari, sekencang-kencangnya. Seolah larinya itu kayak di tempat. Dan kakinya kayak ada yang megang. Ketika megang, itu pegangannya itu kayak panas banget. Dari situ Ajis kayak teriak, ampun gitu kan. Dan gak tahu gimana, tiba-tiba kayak mungkin udah
baca-baca yang dia bisa, dia hafal, dan takutnya itu udah melebihi batas. Dia tuh lari selari-larinya, dan entah gimana ceritanya, dan itu pun kayak di luar kesadaran si Ajis. Dia tuh udah keluar dari pos dan dia langsung pulang ke rumahnya dengan kondisi nggak bawa sepeda motornya, atau motornya ini ditinggal di di pos itu gitu kan. Dan ketika udah sampai tuh kayak itu tuh kayak gimana ya, lari sekenyang-kenyang, padahal jarak dari kerjaannya dia sampai ke rumah itu mungkin kalau jalan itu ditembus setengah jam. Dia lari cuy sekencang-kencangnya, dan dia udah sampai kayak sampai rumah tuh benar-benar napas sudah mau habis. Dan dia ngecek, ternyata nggak ada tuh sosok yang nempel di kakinya ini. Dan lu tahu, ketika lagi kecapean kayak gitu, sosok ketawanya yang pasti, yang benar-benar ciri khas dari sosok itu ketawa, walaupun ketika dilihat kiri kanan perwujudannya itu nggak ada. Dari situ langsung buka pintu dan masuk. Dalam hati Ajis, bodoh amat, gua agak mau kerja di situ lagi. Udah nggak apa-apa, seminggu gua udah kerja di situ, mau dibayar syukur enggak pun bodoh amat dah. Dan langsung kayak tutupan pakai selimut, pakai bantal juga kepalanya. Dan tiba-tiba karena memang ketakutan parah kan, singkatnya tuh kayak Ajis tuh langsung tidur. Dan ketika bangun, dia tuh dibangunin sama security yang jaga pagi, gara-gara kok Ajis nggak ada gitu, diketokin, dikedorin terus. Dan ketika bangun pun Ajis kayak siapa tuh gitu. Dan pas ngeliat jam tangan, oh ternyata udah pagi. Dan dia sadar kalau dia tuh ada di kontrakan gitu kan. Dan sampai akhirnya karena memang kondisinya udah pagi kan, dia udah ngerasa tenang. Akhirnya kayak ngebukain pintu dan ditanya, lu kemana gini-gini. Dan akhirnya Ajis itu ngejelasin lah. Dan dia pun kayaknya akan resign hari ini juga, karena dia benar-benar nggak sanggup buat kelamaan untuk jaga malam di situ. Benar-benar parah dah. Apalagi dengan sosok yang dikasih tahu tuh setengah berbulu itu gitu kan. Itu sampai berasa banget dipegang sama si sosok makhluk tersebut itu. Dan dia nggak mau, bener-bener nggak mau. Walaupun sudah dijelasin sama si temennya ini, ya itu sebenarnya nggak akan kenapa-napa juga kok. Ya intinya sosok makhluk itu yang lebih jahil sampai berani kayak megang dan sebagainya gitu. Tapi aslinya tuh dia ya cuman jahil gitu doang, nggak berani yang ngapa-ngapain lagi. Tapi karena mungkin Ajis juga udah ketakutan, dan dia pun kayak udah gue nggak mau lah, nggak apa-apa, dibayar syukur, nggak dibayar juga udah gitu kan. Yang pasti paling nanti gue bakal ngambil motor lah ke pos gitu. Dan si temannya pun kayak ya mau gimana lagi gitu kan. Dan memang karena udah prosedur dari perusahaannya, dari kantor gitu, dan karena walaupun udah kerja seminggu ya nggak dapat kompensasi apapun gitu, kayak ya udah lu nggak digaji juga gitu kan. Sampai akhirnya udah siangnya tuh Ajis pun ngambil motor, dia resign dan sebagainya, dan gak dibayar juga. Dan udah dari situ kayak anjir nggak mau dah. Dan next kalau memang ada tawaran security, gue harus tahu security apa, seluk beluknya gimana. Jadi setidaknya gue bisa mempersiapkan diri untuk ngadepin sesuatu hal yang gaib kayak gitu. Dan apalagi ya walaupun security mana pun gitu, kayak Ajis tuh mikir ya kalau mall pun kalau jaga malam ya serem juga, mall kan gede gitu. Ya tapi setidaknya kalau udah tahu kan bisa mempersiapkan diri. Dan dari situ pun Ajis kayak percaya anjir gue dengan sosok hal yang gaib-gaib kayak gitu. Dan dari situ alhamdulillah setelah keluar dari security perumahan, Ajis ini dapat kerjaan yang lebih enak ya, kayak SPB lah gitu kan. Dan alhamdulillah dari situ pun Ajis sudah nggak pernah yang namanya ngalamin kejadian yang aneh-aneh lagi, kecuali pas waktu dia jaga atau jadi security di perumahan tersebut. Dan ceritanya cukup sekian cuy. Segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silakan kalian ambil, yang buruknya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.